Ada kalanya hidup terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Kau sudah mencoba segalanya. Bekerja lebih keras, berdoa lebih banyak, tersenyum di depan orang lain. Tapi di dalam hatimu, masih ada ruang yang tak bisa dijelaskan. Kosong, resah, tak tenang. Kau berpura-pura kuat di hadapan dunia. Namun di dalam, ada suara kecil yang terus bertanya, sampai kapan aku harus merasa seperti ini? Kau mencoba melupakan, tapi ingatan selalu datang di malam hari. Kau mencoba memaafkan, tapi hati tetap menolak diam. Kau ingin tenang, tapi justru semakin tenggelam dalam pikiran sendiri. Dan di titik itu, saat semua usaha terasa sia-sia, kau mulai bertanya, apakah memang aku ditakdirkan untuk terus merasa gelisah? Jeda panjang, biarkan musik mengalun pelan. Padahal, mungkin yang kau alami bukanlah kutukan, melainkan panggilan. Panggilan untuk berhenti sejenak, menatap ke dalam, dan belajar sebuah seni kuno yang sudah diajarkan ribuan tahun lalu. Seni berdamai dengan keadaan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa di balik setiap penderitaan, ada ruang untuk kebijaksanaan. Bahwa tenang bukan berarti dunia menjadi mudah, melainkan karena kita telah belajar memahami hidup apa adanya. Para filsuf Stoik tidak hidup di dunia yang tenang. Mereka hidup di tengah perang, pengkhianatan, dan kehilangan. Tapi mereka menemukan sesuatu yang tak bisa dicuri oleh siapapun. Ketenangan hati sejati. Dan hari ini, aku ingin berbagi perjalanan itu denganmu. Selama 60 menit ke depan, aku tidak ingin memberi nasihat. Aku hanya ingin menemanimu. Menemanimu duduk dalam keheningan. Berpikir bersama, merasakan lagi bagaimana rasanya hidup dengan hati yang damai. Kita akan belajar dari mereka yang telah lebih dulu menemukan kebijaksanaan. Tentang bagaimana menerima hal-hal yang tak bisa kita ubah, dan bagaimana tetap berdiri tegak, bahkan ketika hidup berusaha menjatuhkan kita. Bayangkan dirimu seperti seorang pelaut, berada di tengah laut luas yang tak bisa kau kendalikan. Angin datang dari arah yang tak kau duga. Gelombang berubah kapan saja, tapi kau masih punya layar, dan kau masih bisa memilih bagaimana menyesuaikannya. Kamu tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kamu selalu bisa menyesuaikan layar. Itulah rahasia para Stoik. Mereka tidak mencoba mengubah dunia. Mereka belajar mengubah diri sendiri. Berdamai bukan berarti menyerah. Itu tanda kamu sudah memahami hidup. Jadi, jika saat ini hatimu sedang lelah, jika pikiranmu penuh dengan hal-hal yang ingin kau kendalikan, tapi bisa tenang, kamu berada di tempat yang tepat. Video ini bukan tentang melupakan rasa sakit, tapi tentang berdamai dengannya. Karena hanya dengan berdamai, kita bisa benar-benar bebas. Dan di menit ke-15, nanti, aku akan membagikan satu prinsip kuno yang bisa mengubah cara kamu melihat semua hal yang membuatmu menderita. Sebuah kunci sederhana yang telah menyelamatkan banyak jiwa dari keputusasaan. Dan mungkin malam ini akan menyelamatkan juga hatimu. Tenanglah, bukan karena dunia mudah, tapi karena kamu sudah bijak. Ada satu pelajaran paling mendasar dalam filsafat Stoik. Satu ide sederhana, tapi jika kamu sungguh memahaminya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Epictetus, seorang filsuf yang lahir sebagai budak, pernah berkata, di dunia ini ada dua hal yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak bisa. Ketika pertama kali mendengar kalimat itu, mungkin kamu akan berpikir, ya, tentu saja aku tahu. Tapi, jika benar kita tahu, mengapa kita masih begitu sering tersiksa oleh hal-hal yang tidak bisa kita ubah? Kita marah karena seseorang berbicara buruk tentang kita. Kita kecewa karena masa lalu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kita cemas karena takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum tentu milik kita. Dan tanpa sadar, setiap hari kita menyerahkan kedamaian kita kepada hal-hal yang sama, sekali tidak berada di bawah kendali kita. Epictetus, hidup dalam keadaan yang bagi kebanyakan orang akan terasa tak tertahankan. Ia tidak punya kebebasan. Tubuhnya pernah disiksa. Ia tidak punya harta, tidak punya kedudukan. Namun, entah bagaimana, ia menjadi salah satu manusia paling bebas yang pernah hidup. Bagaimana mungkin seorang budak bisa lebih bebas dari para raja dan bangsawan? Jawabannya sederhana. Karena ia belajar untuk hanya memedulikan hal-hal yang bisa ia kendalikan dan melepaskan sisanya. Ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi ia bisa mengendalikan pikirannya, penilaiannya, reaksinya, dan disitulah letak kebebasan sejati. Sekarang, mari kita bayangkan hidup kita sendiri. Coba perhatikan, seberapa sering kita menaruh kebahagiaan kita di tangan orang lain. Kita merasa baik hanya kalau orang lain memuji. Kita merasa gagal hanya karena orang lain tidak mengerti perjuangan kita. Kita menilai hari kita buruk hanya karena sesuatu di luar rencana kita terjadi. Padahal,
Sejak awal, kita tahu, kita tidak pernah punya kendali atas itu semua. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai kita. Kita tidak bisa memastikan bahwa semua orang akan memperlakukan kita dengan adil. Kita bahkan tidak bisa menjamin bahwa hari ini akan berjalan sesuai rencana. Tapi kita masih mencoba, logi, seolah dunia akan tunduk jika kita berusaha cukup keras. Dan di sanalah sumber penderitaan itu lahir, dari keinginan untuk menguasai apa yang tidak bisa kita kuasai. Coba bayangkan seseorang yang berusaha menahan air laut dengan tangannya. Semakin ia menggenggam, semakin cepat air itu lolos di antara jarinya. Begitulah hidup. Semakin keras kita mencoba mengendalikan segalanya, semakin kita kehilangan kedamaian. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia luar, melainkan dari sejauh mana kita bisa selaras dengan kenyataan. Jika hari ini seseorang berbicara buruk tentangmu, itu di luar kendalimu. Tapi bagaimana kamu memilih untuk menanggapinya? Itu sepenuhnya dalam kekuasaanmu. Jika cuaca tiba-tiba hujan saat kamu sudah merencanakan sesuatu, itu di luar kendalimu. Tapi kamu bisa memilih untuk menikmati hujan atau menggerutu karenanya. Jika masa lalu terasa menyakitkan, kamu tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi kamu bisa mengubah makna yang kamu berikan padanya. Inilah yang disebut dikotomi kendali. Pemisahan antara hal-hal yang bisa kamu ubah dan hal-hal yang tidak. Tapi pemahaman ini bukan sekadar teori. Ia harus menjadi cara hidup. Kamu bisa memulai dari hal sederhana. Ambil selembar kertas. Buat 2 kolom. Di kolom pertama, tulis hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Di kolom kedua, tulis hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Mungkin di kolom pertama kamu menulis sikapku, pikiranku, usahaku, kata-kataku, pilihanku. Dan di kolom kedua, opini orang, masa lalu, keputusan orang lain, cuaca, waktu. Kemudian, perhatikan 2 kolom itu. Lihat berapa banyak hal di kolom kanan yang selama ini kamu perjuangkan. Seolah nasibmu bergantung padanya. Lalu, dengan lembut, katakan pada dirimu, hal-hal di kolom kanan bukan milikku. Aku melepaskannya. Bayangkan berat yang turun dari pundakmu saat kamu benar-benar mengerti ini. Bayangkan betapa tenangnya hati ketika kamu berhenti berperang dengan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketenangan hati bukan berarti dunia menjadi sempurna. Ia berarti kamu berhenti mencoba memperbaikinya sesuai kehendakmu. Kamu berhenti melawan kenyataan dan mulai berjalan bersamanya. Banyak dari kita hidup dengan beban yang tidak perlu. Kita memikul ekspektasi orang lain. Kita menanggung kesalahan masa lalu yang seharusnya sudah berakhir. Kita khawatir akan masa depan yang bahkan belum datang. Padahal tidak ada satupun dari itu yang benar-benar di bawah kendali kita. Apa yang benar-benar bisa kamu lakukan hanyalah ini. Menjalani hari ini sebaik yang kamu bisa. Dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan niat yang lurus. Dan anehnya, justru dari kesederhanaan itulah lahir kedamaian yang kita cari-cari. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin tenang, jangan berharap segalanya terjadi seperti yang kamu inginkan. Harapkanlah agar segala sesuatu terjadi seperti seharusnya, dan kamu akan tenang. Kalimat itu, bila direnungkan, mengandung keajaiban. Ia tidak memerintahkan kita untuk pasrah tanpa arah. Ia mengajak kita untuk melihat bahwa dunia tidak bekerja demi keinginan kita, tapi demi keseimbangannya sendiri. Dan kebijaksanaan sejati adalah belajar menyesuaikan diri dengan keseimbangan itu. Kamu tidak perlu menolak kehidupan. Kamu hanya perlu menyatu dengannya. Kamu tidak perlu melawan kenyataan. Kamu hanya perlu berhenti menuntut agar ia selalu sesuai keinginanmu. Mungkin di titik ini, kamu mulai bertanya, apakah berarti aku harus menyerah pada segalanya? Tidak, melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan berarti kamu menyadari bahwa ada garis halus antara apa yang bisa kamu ubah dan apa yang harus kamu terima. Kamu tetap berusaha, kamu tetap bergerak, kamu tetap mencintai. Tapi tanpa keterikatan pada hasil, kamu melangkah dengan hati yang ringan. Karena kamu tahu, kamu sudah melakukan bagianmu, dan sisanya bukan urusanmu. Coba ingat kembali, berapa banyak waktu yang telah kamu buang untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Waktu yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk menikmati hidup, malah habis untuk kecemasan, penyesalan, dan amarah. Kamu tidak bisa mengontrol masa lalu, tapi kamu bisa belajar darinya. Kamu tidak bisa memastikan masa depan, tapi kamu bisa mempersiapkan dirimu untuk menghadapinya. Kamu tidak bisa mengatur hati orang lain, tapi kamu bisa memilih untuk tetap mencintai tanpa membiarkan hatimu hancur. Ketika kamu mulai benar-benar hidup dengan kesadaran ini, hidup menjadi lebih ringan. Masalah tetap ada,
tapi kamu tidak lagi menolak keberadaannya. Kamu mulai memahami bahwa setiap hal terjadi sebagaimana mestinya. Dan perlahan, kamu menyadari, ketenangan hati bukan datang dari memenangkan pertarungan, melainkan dari berhenti berperang. Mungkin selama ini kamu berpikir, kedamaian akan datang setelah semua masalah selesai. Tapi sebenarnya, kedamaian datang saat kamu berhenti memaksa dunia berhenti menantangmu. Karena hidup akan terus bergerak, dan kamu tidak bisa menghentikannya. Namun, kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu ingin menjalaninya. Kamu bisa memilih untuk terus berkelahi dengan hal-hal di luar kendalimu. Atau kamu bisa memilih untuk fokus pada hal-hal yang memang menjadi tanggung jawabmu. Pilihan itu selalu ada di tanganmu. Dari sinilah perjalanan menuju ketenangan dimulai. Bukan dengan melarikan diri dari dunia, tapi dengan berdamai dengannya. Dengan menerima bahwa sebagian besar hal tidak ada di bawah kuasamu. Dan justru disitulah letak kebebasanmu. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu akan merasakan apa yang dirasakan Epictetus. Sebuah kebebasan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Karena ketika kamu tidak lagi dikendalikan oleh hal-hal yang tak bisa kamu kendalikan, kamu menjadi manusia yang benar-benar merdeka. Ada satu kalimat yang pernah ditulis oleh Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik. Cintailah segala sesuatu yang terjadi padamu, karena semuanya dijahit dengan takdir yang sama yang menjahit dirimu. Kalimat itu sederhana, tapi dalam sekali. Amor fati, cintailah takdirmu, bukan hanya menerimanya, bukan hanya menahannya, tapi mencintainya sepenuh hati. Kata mencintai di sini adalah inti dari segalanya. Karena menerima berarti kau bisa berdamai, tapi mencintai berarti kau bisa hidup dengan hati yang benar-benar bebas. Banyak orang bisa menerima nasib, tapi dengan keluhan. Sedikit sekali yang bisa menerimanya dengan rasa syukur. Dan hanya mereka yang benar-benar memahami makna hidup yang bisa mencintai takdirnya. Bahkan yang paling pahit sekalipun, Marcus Aurelius tidak menulis kalimat itu dari istana yang damai. Ia menulisnya di tengah perang, saat teman-temannya mati, saat pengkhianatan datang dari orang-orang terdekatnya. Namun, ia tidak mengeluh. Ia hanya menulis di jurnal pribadinya setiap malam. Apapun yang terjadi hari ini, aku akan mencintainya. Karena ia adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar dariku. Dan mungkin, disitulah letak kebijaksanaan sejati. Kita hidup di dunia yang terus berubah. Kadang apa yang kita anggap berkat hari ini, besok menjadi sumber luka. Dan yang hari ini kita benci, esok bisa jadi alasan kita tersenyum. Betapa seringnya hal-hal yang dulu kita anggap sebagai kehancuran, ternyata justru menjadi awal dari kebangkitan. Pernahkah kamu berpikir, jika semua yang pernah menyakitimu sebenarnya sedang mempersiapkanmu? Pernahkah kamu menyadari bahwa di balik setiap kehilangan, ada ruang kosong yang membuatmu tumbuh? Kita seringkali terlalu sibuk mengutuk takdir, padahal takdir hanyalah cermin. Ia menunjukkan siapa kita sebenarnya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Dan seringkali rasa sakit adalah cara alam semesta mengingatkan kita untuk kembali menjadi manusia, untuk kembali sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar berkuasa atas hidup ini. Amor fati bukan tentang pasrah buta. Ia bukan tentang membiarkan diri diinjak keadaan. Ia adalah tentang melihat dunia sebagaimana adanya dan tetap memilih untuk mencintainya. Bayangkan sebuah batu di dasar sungai. Air terus mengalir melewatinya, membentur, menghantam, menggulung. Batu itu tidak melawan, tapi juga tidak pasrah. Ia diam, tapi tidak menyerah. Dan seiring waktu, arus yang keras itu menghaluskannya, menjadikannya kuat, indah, dan tak mudah pecah. Begitu pula kita, jika kita berhenti mengutuk arus kehidupan dan mulai menari bersamanya, kita akan menemukan keindahan yang tidak bisa ditemukan dengan perlawanan. Banyak dari kita ingin hidup yang sempurna, tanpa rasa sakit, tanpa kehilangan, tanpa kecewa. Tapi, apakah mungkin? Apakah hidup yang bebas dari penderitaan benar-benar kehidupan yang berarti? Coba bayangkan, tanpa kegagalan, kita takkan tahu apa arti tekad. Tanpa kehilangan, kita takkan tahu apa arti cinta. Tanpa rasa sakit, kita takkan tahu seberapa kuat kita sebenarnya. Dan justru di sanalah kebijaksanaan para stoik lahir. Mereka tidak meminta hidup yang mudah. Mereka belajar mencintai hidup apa adanya. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, mereka tidak berkata, mereka berkata, inilah takdirku, dan aku akan mencintainya. Karena mereka tahu, menolak kenyataan tidak akan mengubah apapun, tapi menerima, bahkan mencintainya, bisa mengubah segalanya.
Kau mungkin berpikir, bagaimana bisa seseorang mencintai hal-hal yang menyakitkan? Kuncinya ada pada cara pandang. Cinta dalam stoikisme bukan soal perasaan romantis, melainkan soal penerimaan mendalam terhadap keseluruhan hidup, baik dan buruk, terang dan gelap, suka dan duka. Semuanya bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan, seperti siang yang tidak bisa ada tanpa malam. Kebahagiaan tidak bisa ada tanpa penderitaan. Dan ketika kita menolak satu sisi kehidupan, kita juga menolak sisi lainnya. Amor Fati mengajak kita untuk memeluk semuanya, untuk berkata kepada kehidupan, "Aku tidak akan melawanmu. Aku akan mencintaimu dengan seluruh lukamu. Karena tanpa itu, aku bukanlah aku yang hari ini." Coba pikirkan kembali masa-masa terberat dalam hidupmu. Waktu di mana kamu merasa benar-benar jatuh. Mungkin waktu itu kamu menangis, marah, merasa dunia tidak adil. Tapi lihatlah dari titik ini. Bukankah justru masa itu yang membentukmu menjadi kuat? Tanpa sadar, rasa sakit itu mengajarkanmu kesabaran, mengajarkanmu empati, mengajarkanmu bagaimana mencintai dengan cara yang lebih bijak. Ada pepatah tua yang mengatakan, api yang sama yang melelehkan lilin juga mengeraskan besi. Begitulah takdir bekerja. Ia tidak membeda-bedakan. Yang menentukan adalah bagaimana kita meresponsnya. Kita bisa menjadi lilin yang mencair oleh panasnya hidup, atau menjadi besi yang semakin kokoh karena ujian. Kamu mungkin tidak bisa memilih apa yang terjadi padamu, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu akan memperlakukannya. Dan setiap kali kamu memilih untuk menerima, setiap kali kamu memilih untuk tidak mengutuk takdirmu, kamu sedang menciptakan ruang baru di dalam hatimu untuk kedamaian. Bahkan hal-hal yang paling menyakitkan bisa menjadi guru terbaikmu. Jika kamu berhenti melawannya, kita sering berkata, "Aku benci kenapa hal itu terjadi padaku." Tapi coba ubah kalimat itu menjadi, "Terima kasih, karena hal itu terjadi padaku. Aku belajar sesuatu yang tak akan kupahami dengan cara lain." Itulah Amor Fati dalam bentuk paling sederhana. Ketika kamu bisa melihat masa lalumu dan berkata, "Ya, aku terluka, tapi aku bersyukur itu terjadi." Saat itulah kamu benar-benar bebas. Mungkin sekarang kamu sedang melalui masa sulit, kehilangan seseorang, gagal dalam impian, atau sedang merasa hampa tanpa arah. Dan mungkin sulit untuk percaya bahwa semua ini bisa dicintai. Tapi, percayalah, suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang. Don Burke, ternyata ini semua harus terjadi agar aku sampai di tempat ini. Karena hidup tidak pernah keliru. Kita saja yang belum melihatnya dari sudut yang cukup luas. Jika kamu naik pesawat dan melihat awan dari atas, kamu akan sadar badai yang tampak gelap dari bawah sebenarnya hanyalah lapisan tipis yang menutupi langit cerah di atasnya. Begitu pula hidup. Dari bawah, semuanya terlihat kacau. Tapi dari atas, dari pandangan yang lebih bijak, semuanya adalah bagian dari harmoni besar yang sempurna. Dan tugas kita bukan mengubah arus itu, tapi belajar berenang di dalamnya. Cintai takdirmu, bahkan yang paling getir sekalipun, karena di baliknya selalu ada pelajaran. Dan pelajaran itu, bila kamu sungguh memahaminya, akan menjadi sumber kedamaian. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan menghindari penderitaan, tapi orang bijak mencarinya di dalam penderitaan. Karena di sanalah, dalam diam, Tuhan berbisik paling lembut. Cinta terhadap takdir berarti percaya bahwa hidup tahu apa yang ia lakukan. Kamu mungkin tidak mengerti sekarang, tapi hidup tidak pernah salah alamat. Apapun yang datang padamu, datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi seseorang yang lebih dalam, lebih lembut, dan lebih bijak. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, ketika kamu bisa melihat hidup dengan mata yang tenang dan hati yang lapang, kamu akan mengerti makna sejati dari cinta terhadap takdir. Kamu akan berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Dan mulai berkata, "Terima kasih, hidup, karena ini terjadi untukku." Saat itu, kamu tidak lagi menjadi korban dari keadaan. Kamu menjadi saksi dari kebijaksanaan kehidupan itu sendiri. Dan dari titik itu, tidak ada lagi hal yang benar-benar bisa mengguncangmu. Karena kamu tahu, setiap hal yang datang, baik atau buruk, adalah bagian dari jalanmu. Dan kamu mencintai jalan itu. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini tidak adil? Kamu sudah berbuat baik, tapi dibalas dengan pengkhianatan. Kamu sudah berjuang, tapi hasilnya tetap gagal. Kamu sudah memberi segalanya, tapi akhirnya ditinggalkan begitu saja. Lalu kamu bertanya, "Kenapa hal ini terjadi padaku? Kenapa hidup selalu seolah melawanku?" Pertanyaan itu wajar. Manusia pada dasarnya mencari makna di balik setiap peristiwa. Kita ingin dunia ini punya pola, punya alasan, punya keadilan. Tapi kadang,
hidup berjalan tanpa penjelasan. Dan ketika penjelasan itu tidak datang, kita merasa marah, kecewa, bahkan hancur. Namun, para filsuf Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Mereka berkata bahwa bukan hidup yang membuat kita menderita, melainkan cara kita memandang hidup itu sendiri. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu menderita karena sesuatu di luar dirimu, bukan hal itu yang menyakitkanmu, tetapi penilaianmu terhadapnya, dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu kapanpun kamu mau." Kata-kata itu begitu sederhana, tapi sangat radikal. Ia tidak menyuruh kita menolak rasa sakit. Ia mengingatkan bahwa rasa sakit bisa berubah bentuk jika kita mengubah cara kita memandangnya. Reframing atau mengubah bingkai pikiran adalah inti dari kebijaksanaan Stoik. Ia bukan tentang menipu diri, bukan tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja, melainkan tentang mengganti sudut pandang agar kita bisa melihat kebenaran yang lebih luas. Bayangkan kamu memegang sebuah foto. Jika kamu terlalu dekat, kamu hanya melihat sebagian kecil gambarnya. Mungkin hanya warna gelap di satu sudut. Tapi kalau kamu mundur beberapa langkah, kamu akan melihat keseluruhan bahwa warna gelap itu hanyalah bagian dari lukisan yang indah. Begitu juga dengan hidup. Apa yang kamu anggap buruk hari ini mungkin hanyalah satu potongan kecil dari gambar besar yang belum kamu lihat. Kamu mungkin merasa dikhianati, tapi mungkin itu cara hidup membebaskanmu dari orang yang tidak tulus. Kamu mungkin gagal, tapi mungkin itu cara hidup mengarahkanmu ke jalan yang lebih tepat. Kamu mungkin kehilangan sesuatu, tapi mungkin itu cara hidup mengosongkan tanganmu agar siap menerima yang baru. Hidup tidak pernah salah memberi pelajaran. Kita saja yang sering menolak untuk melihatnya dari sudut yang benar. Coba pikirkan begini. Kamu sedang berdiri di bawah menara yang sangat tinggi. Dari bawah, kamu hanya melihat dinding batu, dingin, keras, tak menarik. Tapi dari atas, pemandangannya luas dan indah. Masalahnya bukan pada menaranya, melainkan pada sudut pandangmu. Begitu pula dengan penderitaan. Dari dekat, ia terlihat menakutkan. Tapi dari jauh, dari ketinggian kesadaran, kamu bisa melihat bahwa ia membawa makna. Epictetus mengajarkan, bukan kejadian yang mengganggumu, tapi pikiranmu tentang kejadian itu. Artinya, hidup tidak pernah secara otomatis baik atau buruk. Kitalah yang memberi label, dan setiap label adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk melihat kesulitan sebagai beban, atau sebagai latihan. Kita bisa memilih untuk melihat kegagalan sebagai akhir, atau sebagai awal dari kebangkitan. Lihatlah, betapa banyak penderitaan dalam hidup ini sebenarnya lahir bukan dari kenyataan, tapi dari interpretasi kita terhadap kenyataan itu. Orang lain menolakmu. Itu fakta. Kamu merasa tidak berharga karenanya. Itu interpretasi. Kamu kehilangan pekerjaan, itu fakta. Kamu berpikir masa depanmu hancur, itu interpretasi. Kamu bisa mengubah interpretasi kapan saja. Dan ketika kamu mengubahnya, seluruh hidupmu juga ikut berubah. Coba ubah pertanyaanmu dari, kenapa ini terjadi padaku? Untuk apa ini terjadi bagiku? Pertanyaan pertama mengurungmu dalam peran korban. Pertanyaan kedua membebaskanmu sebagai pembelajar. Ketika kamu bertanya, kenapa aku? Kamu sedang berperang dengan kenyataan. Tapi saat kamu bertanya untuk apa, kamu mulai berjalan bersama kenyataan itu. Dan dari itu, sesuatu yang indah mulai tumbuh. Pemahaman. Kamu mulai melihat bahwa setiap hal dalam hidup, bahkan yang paling menyakitkan, punya tempatnya sendiri. Tidak ada yang benar-benar sia-sia. Bahkan penderitaan bisa menjadi bahan bakar kebijaksanaan. Kamu mungkin pernah gagal dan malu. Tapi bukankah dari kegagalan itulah kamu belajar rendah hati? Kamu mungkin pernah dikhianati. Tapi bukankah dari sana kamu belajar siapa yang benar-benar tulus? Kamu mungkin pernah kehilangan sesuatu yang kamu cintai. Tapi bukankah dari sana kamu belajar mencintai tanpa bergantung? Itulah kekuatan reframing. Ia tidak mengubah apa yang terjadi, tapi ia mengubah bagaimana kamu melihat apa yang terjadi. Dan dengan begitu, ia mengubah segalanya. Marcus Aurelius menulis, segalanya adalah pendapat. Kata pendapat di sini bukan berarti opini sembarangan, tapi persepsi yang kamu pilih untuk menilai sesuatu. Kamu selalu punya kuasa untuk memilih persepsi itu. Kamu bisa melihat hujan sebagai gangguan, atau sebagai kesempatan untuk diam dan menikmati aroma tanah. Kamu bisa melihat kritik sebagai serangan, atau sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Kamu bisa melihat kegagalan sebagai kekalahan, atau sebagai ujian kesabaran yang memperdalam karaktermu. Ketika kamu belajar mengganti cara pandang, kamu tidak lagi jadi budak keadaan. Kamu menjadi pengamat yang bijak atas segala sesuatu yang terjadi. Bayangkan dirimu seperti burung elang. Dari atas langit,
Kamu bisa melihat seluruh lanskap, gunung, sungai, lembah, badai. Kamu tahu, semuanya adalah bagian dari satu pemandangan besar. Tidak ada yang harus dihapus, semuanya punya tempat. Begitu juga dalam hidup. Jangan menolak badai, karena badai itu juga bagian dari langit. Tanpa badai, kamu takkan pernah tahu indahnya tenang setelah hujan. Dan yang paling menakjubkan dari reframing adalah, kamu tidak perlu mengubah dunia untuk merasa damai. Kamu hanya perlu mengubah cara memandang dunia itu. Kamu bisa hidup di tempat yang sama, dengan orang yang sama, menghadapi tantangan yang sama. Tapi dengan pikiran yang berbeda, dunia di matamu akan terasa benar-benar baru. Coba bayangkan, kamu bangun pagi, dan hal yang sama terjadi. Mungkin macet, mungkin pekerjaan menumpuk, mungkin orang lain bersikap kasar. Tapi, kali ini kamu tidak mengeluh. Kamu hanya tersenyum dan berkata dalam hati, ini latihan kesabaran untukku hari ini. Itulah kebebasan sejati. Ketika hal-hal di luar dirimu tidak lagi punya kuasa untuk merusak kedamaianmu. Dan hal itu dimulai dari satu hal sederhana. Cara kamu menafsirkan dunia. Jika kamu memandang dunia sebagai musuh, kamu akan terus berperang. Tapi jika kamu memandang dunia sebagai guru, kamu akan terus belajar. Reframing mengubah setiap luka menjadi pelajaran. Setiap kehilangan menjadi ruang pertumbuhan. Setiap kesulitan menjadi kesempatan untuk melatih kebajikan. Epictetus berkata, setiap kesulitan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk melatih kebajikan yang kamu miliki. Marah, itu latihan kesabaran. Takut, itu latihan keberanian. Dikir, itu latihan untuk tetap berbelas kasih. Gagal, itu latihan untuk tetap rendah hati. Tidak ada peristiwa yang benar-benar buruk. Jika kamu mau melihatnya sebagai latihan kebajikan, dan semakin kamu melatihnya, semakin kuat hatimu, semakin jernih pikiranmu, semakin damai hidupmu. Dunia tidak berubah, tapi kamu berubah. Dan perubahan itu cukup untuk membuat segalanya terasa lebih ringan. Reframing bukan sekadar teknik berpikir positif. Ia adalah seni melihat hidup dengan mata kebijaksanaan. Ia mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang menghindari badai, melainkan belajar menari di tengahnya. Jadi, setiap kali sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada dirimu, apakah aku bisa melihat ini dari sudut lain? Mungkin di balik apa yang kamu anggap malapetaka, ada berkah yang masih tersembunyi. Mungkin di balik seseorang yang membuatmu kecewa, ada pelajaran tentang batas dan cinta diri. Dan mungkin di balik kegagalan yang kamu tangisi, ada arah baru yang lebih sesuai untuk jiwamu. Ketika kamu belajar memandang dengan cara ini, kamu akan sadar bahwa hidup sebenarnya tidak pernah kejam. Ia hanya jujur. Ia memberikanmu apa yang perlu kamu pelajari, bukan apa yang kamu inginkan. Dan dengan menerima kejujuran itu, dengan melihat setiap peristiwa dari bingkai yang lebih luas, kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Itulah kekuatan dari pikiran yang terlatih. Ia tidak menghapus penderitaan, tapi mengubah maknanya menjadi sesuatu yang indah. Ketika kamu memahami ini, hidup tidak lagi terasa menakutkan. Karena kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu selalu punya pilihan, melihatnya sebagai beban atau sebagai pelajaran. Dan jika kamu memilih yang kedua, kamu tidak akan pernah benar-benar kalah. Ketenangan hati bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba. Ia tidak jatuh dari langit hanya karena kita berdoa memintanya. Ketenangan hati adalah hasil latihan, kecil, sederhana, tetapi konsisten. Para filsuf Stoik tidak hanya berpikir tentang kebijaksanaan. Mereka melatihnya setiap hari. Karena bagi mereka, kebijaksanaan tanpa praktik hanyalah teori. Dan teori tanpa pengalaman tidak bisa menyembuhkan luka jiwa. Hari ini, aku ingin mengajakmu mempraktikkan 7 latihan sederhana. 1 untuk setiap hari dalam seminggu, yang akan menuntunmu perlahan, langkah demi langkah, menuju hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Tidak perlu memaksa, tidak perlu sempurna. Yang perlu kamu lakukan hanyalah meluangkan sedikit waktu setiap hari, dan bersedia hadir sepenuhnya dalam latihan kecil ini. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Hari 1, menulis 2 kolom kendali. Mulailah dengan selembar kertas kosong. Buat 2 kolom. Di kolom kiri, tulis hal-hal yang bisa aku kendalikan. Di kolom kanan, tulis hal-hal yang tidak bisa aku kendalikan. Kemudian, isi keduanya dengan jujur. Tulislah segala hal yang membebanimu. Pekerjaan, hubungan, masa lalu, ketakutan, penilaian orang lain. Lihatlah satu persatu dan tanyakan, apakah aku benar-benar bisa mengubah ini? Jika jawabannya tidak, letakkan di kolom kanan. Dan saat kamu menulisnya,
Sadari, kolom kanan itulah sumber kegelisahanmu selama ini. Kamu telah menghabiskan begitu banyak tenaga, waktu, dan emosi untuk hal-hal yang tidak pernah bisa kamu kendalikan. Sekarang, tatap kolom kiri. Hanya ada sedikit hal di sana. Mungkin pikiranmu, tindakanmu, responsmu. Tapi disitulah kekuatan sejati berada. Lepaskan kolom kanan. Bayangkan kamu menaruhnya dalam sungai, membiarkan air mengalir membawanya pergi. Kamu tidak kehilangan apapun. Kamu justru sedang membebaskan dirimu sendiri. Karena ketenangan hati dimulai ketika kamu berhenti menggenggam hal-hal yang bukan milikmu. Hari 2. Jurnal penerimaan. Setiap malam sebelum tidur, ambil waktu sejenak untuk menulis satu hal yang kamu lawan hari ini. Mungkin orang yang membuatmu marah. Mungkin situasi yang tidak sesuai harapan. Atau mungkin dirimu sendiri yang masih sering salah. Tulislah tanpa menilai. Tulislah dengan jujur. Seperti berbicara pada teman baik. Lalu, setelah menulisnya, ubahlah satu kalimat kecil. Dari aku tidak suka ini terjadi. Menjadi aku menerima ini terjadi. Karena aku memilih belajar darinya. Rasakan bedanya. Kata menerima bukan berarti kamu setuju atau menyerah. Ia berarti kamu berhenti berperang dengan kenyataan. Banyak orang mencari ketenangan dengan berusaha mengubah dunia. Padahal, ketenangan sejati datang saat kita berhenti. Menolak kenyataan yang sudah terjadi. Ketika kamu mulai menulis jurnal penerimaan ini, kamu sedang menulis surat damai untuk hidupmu sendiri. Hari 3, reframing. Menemukan makna di balik kejadian. Hari ketiga adalah latihan untuk melihat dunia dari sudut yang lebih bijak. Ambil satu kejadian yang menurutmu buruk hari ini. Mungkin kamu ditegur, kecewa, gagal, atau tersinggung. Tulis kejadian itu dengan apa adanya. Lalu di bawahnya, tulis versi keduanya. Bagaimana kejadian itu bisa mengandung makna positif atau pelajaran tersembunyi. Contoh sederhana. Aku gagal dalam presentasi. Ubah menjadi, bahwa aku perlu mempersiapkan diri dengan lebih tenang dan percaya diri. Atau, sahabatku mengabaikanku. Mungkin ini waktuku belajar mencintai tanpa bergantung. Dengan latihan ini, kamu sedang melatih otakmu untuk tidak terjebak dalam pola pikir negatif. Kamu sedang mengajari dirimu sendiri bahwa di balik setiap luka, ada benih kebijaksanaan yang menunggu untuk tumbuh. Reframing, bukan ilusi. Adalah cara hidup yang membuat kita bisa menatap penderitaan tanpa kehilangan makna. Hari 4, 10 menit keheningan. Di hari keempat, kita akan kembali ke hal paling sederhana. Diam, 10 menit saja. Tanpa musik, tanpa ponsel, tanpa gangguan. Duduklah dengan punggung tegak, tarik napas perlahan, dan biarkan pikiranmu lewat seperti awan di langit. Tidak perlu berusaha mengosongkan pikiran. Tidak perlu melawan apapun, hanya perhatikan. Apapun yang muncul, kemarahan, kesedihan, rencana, kekhawatiran, biarkan semuanya datang, lalu pergi. Kamu hanya menjadi saksi. Kamu tidak lagi menjadi bagian dari pusaran pikiranmu. Keheningan bukan berarti tidak ada suara. Keheningan adalah saat kamu berhenti melawan suara-suara itu. Banyak orang takut pada diam, karena di dalam diam mereka mulai mendengar isi hatinya. Tapi di sanalah awal dari semua kedamaian. Duduklah 10 menit, dan sadari, kamu masih di sini. Kamu masih bernapas. Dan tidak ada yang benar-benar salah dengan hidupmu saat ini. Hari 5. Kebaikan tanpa harapan. Di hari ke-5, lakukan satu kebaikan. Kecil saja, tapi lakukan tanpa harapan apapun. Tidak perlu menunggu terima kasih. Tidak perlu ingin dilihat. Lakukan karena kamu memilih untuk melakukannya. Bisa dengan menolong seseorang yang kesulitan, mengirim pesan hangat untuk teman lama, atau sekadar tersenyum pada orang asing. Latihan ini sederhana, tapi sangat kuat. Karena setiap kali kamu berbuat baik tanpa pamrih, kamu sedang menegaskan bahwa hatimu lebih besar daripada egomu. Kamu sedang mengingatkan dirimu bahwa nilai hidupmu tidak bergantung pada reaksi orang lain. Kebaikan sejati tidak menuntut balasan. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Seperti matahari yang terus memberi cahaya, bahkan pada mereka yang tidak melihatnya. Hari 6, observasi emosi. Hari ke-6 adalah latihan untuk menghadapi badai dari dalam. Saat marah, kecewa, takut, atau sedih, berhentilah sejenak. Alih-alih terbawa oleh emosi itu, coba perhatikan dia. Rasakan di mana letaknya di tubuhmu. Apakah di dada, di perut, di tenggorokan? Apakah panas, tegang, atau bergetar? Jangan buru-buru menilainya. Jangan menolak atau memeluknya. Hanya amati. Emosi hanyalah pesan, bukan musuh. Ia datang membawa informasi bahwa ada sesuatu yang perlu kamu pahami. Ketika kamu berani melihat emosi tanpa takut,
kamu akan menyadari bahwa ia tidak sekuat yang kamu bayangkan. Ia naik, dan ia akan turun, seperti ombak. Dan kamu adalah laut yang luas. Ombak datang dan pergi, tapi laut tetap tenang di kedalamannya. Hari 7. Refleksi hati. Di hari terakhir, ambil waktu untuk merenung. Buka kembali jurnalmu dari 6 hari sebelumnya. Baca ulang semua yang kamu tulis. Lihat betapa banyak hal yang sudah kamu lepaskan. Betapa banyak kesadaran yang telah kamu temukan. Lalu tanyakan satu pertanyaan sederhana. Hal apa yang dulu terasa berat, tapi kini mulai terasa ringan? Mungkin jawabannya adalah sesuatu yang kecil. Tapi jangan remehkan perubahan kecil. Karena perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus akan menumbuhkan kekuatan besar. Sadari bahwa kamu sudah bergerak. Kamu mungkin belum sempurna, tapi kamu sudah lebih tenang dari sebelumnya. Dan ketenangan sejati bukan berarti kamu tidak pernah marah, tidak pernah sedih, atau tidak pernah takut. Ketenangan sejati berarti kamu tahu bagaimana menatap semua itu dengan damai. Karena seperti yang diajarkan para Stoik, ketenangan bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari latihan yang kamu ulang. Hari demi hari, bahkan ketika kamu gagal sekalipun. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk hidup tenang. Kamu hanya perlu sadar. Setiap kali kamu terguncang, sadar, lalu kembali pada latihanmu. Itulah jalan Stoik, jalan yang sederhana. Tapi dalam kamu mungkin akan tersesat lagi, akan marah lagi, akan kecewa lagi. Itu tidak apa-apa, karena setiap kali kamu kembali sadar, kamu sedang pulang ke rumahmu sendiri. Hati yang damai. Dan kini, setelah perjalanan panjang ini, setelah kita duduk bersama dalam keheningan dan renungan selama 1 jam penuh, aku ingin kau berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan rasakan tubuhmu. Semua yang kamu butuhkan untuk tenang, sebenarnya sudah ada di sini, di dalam dirimu, bukan di masa depan, bukan di masa lalu, bukan di dalam orang lain, melainkan di dalam kesadaran sederhana bahwa kamu masih ada. Kamu telah melewati begitu banyak badai. Beberapa di antaranya membuatmu hampir menyerah. Tapi lihatlah, kamu masih di sini, masih bernapas, masih belajar, masih mencari arti. Dan itu sendiri adalah tanda kekuatan. Mungkin selama ini kamu berpikir ketenangan hanya bisa datang jika semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi sekarang, kamu tahu, ketenangan bukan tentang dunia yang berhenti bergejolak, melainkan tentang hatimu yang berhenti berperang dengan kenyataan. Kamu tidak bisa mengubah arah angin. Kamu tidak bisa memaksa ombak berhenti datang. Tapi kamu selalu bisa menyesuaikan layar. Dan dengan layar yang tenang, kamu bisa melanjutkan perjalananmu, tanpa harus menunggu laut menjadi tenang lebih dulu. Itulah inti dari kebijaksanaan Stoik, menjadi damai di tengah yang tidak damai. Kamu tidak harus menjadi seseorang yang tak tersentuh oleh rasa sakit. Kamu hanya perlu belajar menatapnya tanpa takut. Kamu tidak harus menghapus masa lalu. Kamu hanya perlu berdamai dengannya. Lihatlah kembali ke minggu ini. Semua latihan kecil yang kamu lakukan, menulis 2 kolom kendali, menerima yang tak bisa kamu ubah, melihat makna di balik kejadian, berdiam dalam keheningan, berbuat baik tanpa pamrih, mengamati emosi, dan merenung dengan hati terbuka. Itulah latihan yang membentukmu menjadi seseorang yang lebih bijak. Dan kebijaksanaan pada akhirnya selalu melahirkan kedamaian. Kamu tidak perlu menjadi Stoik yang sempurna. Tidak ada manusia yang benar-benar tenang setiap saat. Bahkan Marcus Aurelius, kaisar yang bijak itu, pernah menulis dalam jurnal pribadinya bahwa ia masih berjuang setiap hari, melawan amarah, ego, dan kesedihan. Dan justru karena itulah, ia menjadi bijak, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia sadar. Ketenangan hati bukanlah pencapaian satu kali. Ia adalah perjalanan tanpa akhir, sebuah proses yang kamu jalani setiap hari, dengan sabar, dengan kasih, dengan penerimaan. Ketika kamu mulai kehilangan arah, kamu tidak perlu mengubah dunia agar bisa tenang. Kamu hanya perlu berhenti berperang dengan kenyataan. Biarkan dunia menjadi seperti apa adanya. Biarkan orang lain menjadi seperti mereka adanya. Dan biarkan hatimu belajar tenang di tengah semuanya. Tenang bukan berarti menyerah. Tenang berarti kamu telah memahami hidup. Mungkin besok kamu akan dihadapkan pada situasi yang sulit lagi. Mungkin seseorang akan berkata hal yang menyakitkan. Atau sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Tapi malam ini, kamu sudah memiliki sesuatu yang mereka tidak bisa ambil darimu. Pengetahuan bahwa kamu bisa memilih untuk tetap damai. Kamu bisa menatap dunia dengan mata yang berbeda. Kamu bisa berkata dalam hatimu, aku menerima ini. Aku mencintai ini. Karena disinilah aku belajar menjadi manusia. Dan bila suatu hari nanti, kamu kembali merasa rapuh, ingatlah
bahwa rapuh bukan berarti lemah. Rapuh berarti kamu masih hidup. Masipika, masih punya hati yang bisa merasakan. Peganglah hatimu dengan lembut. Jangan terlalu keras pada dirimu. Kamu sudah berjalan sejauh ini. Kamu sudah berani menghadapi dirimu sendiri. Dan itu, mungkin, adalah keberanian terbesar yang bisa dimiliki manusia. Sekarang, tarik napas sekali lagi. Lepaskan perlahan. Bayangkan, semua beban yang kamu genggam, perlahan luruh bersama hembusan napasmu. Biarkan dirimu menjadi ringan. Biarkan ketenangan itu mengalir di setiap bagian tubuhmu. Karena inilah rumah yang sesungguhnya. Hati yang damai, pikiran yang jernih, jiwa yang bisa berkata, apapun yang terjadi, aku baik-baik saja. Dan sebelum video ini berakhir, aku ingin mengajukan satu pertanyaan kecil. Hal apa yang hari ini akan kamu lepaskan kendalinya? Tulis di kolom komentar. Mungkin dengan menuliskannya, kamu akan merasa sedikit lebih ringan. Dan siapa tahu, kata-katamu bisa menjadi lentera bagi orang lain yang sedang berjuang di tempat gelapnya sendiri. Jika perjalanan ini membuat hatimu lebih tenang, bagikan video ini kepada seseorang yang kamu cintai, agar mereka juga belajar berdamai dengan keadaan. Karena kedamaian bukan untuk disimpan, ia untuk dibagikan. Seperti cahaya lilin yang tak akan padam meski menyalakan ribuan lainnya. Dan seperti biasa, aku ingin menutup dengan kata yang telah menjadi mantra bagi kita. Para sobat, tenanglah. Bukan karena dunia mudah, tapi karena kamu sudah bijak. Berdamai bukan berarti menyerah. Itu tanda kamu sudah memahami hidup. Ketenangan hati datang bukan dari kemenangan, tapi dari penerimaan. Selamat datang kembali di hatimu sendiri. Selamat datang di ketenangan. Dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Sobat